Pencinta Batampos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur di acara podcast Batampos. Kali ini kita akan membahas tentang peta persaingan menuju kursi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Kepulauan Riau. Bersama saya sudah hadir 4 narasumber bacalon DPD RI, dan rasanya tidak lengkap kalau kita tidak memperkenalkan satu persatu. Saya perkenalkan, pertama ada Pak Arya Saptarika, incumbent ya, sekarang masih menjabat sebagai anggota DPD RI ya Bang. Dia juga pasti tidak asing lagi bagi masyarakat Batam, pernah menjabat sebagai wakil wali kota ya Bang. Kemudian ada Pak Ismet, orang tua kita, mungkin sudah lama tidak jumpa. Inilah momen kesempatan kita untuk berbincang dengan beliau, dan sosok beliau tentu tidak asing lagi bagi masyarakat Kepri khususnya, karena pernah lama di BP Batam, kemudian menjadi gubernur pertama di Kepulauan Riau gitu. Nah, ini ada anak muda nih. Kita kedatangan anak muda juga, usianya baru 27 tahun, Bang Stephen Gerard Martogisi Siburian. Panjang namanya, 4 kata gitu. Ini bacalon DPD dari Kepri yang termuda di antara calon yang lainnya. Dan yang paling ujung ada Bang Hardy Hood. Ini juga tidak asing bagi kita karena di DPD juga pernah dua periode ya Bang, 2 periode. Nah, di kesempatan ini kita akan berbincang soal peta persaingan dan kenapa bapak-bapak ini, tamu-tamu kita yang mulia ini kembali ingin berkompetisi di memperebutkan tiket DPD RI ini. Baik, untuk tahap pertama saya ke Pak Ismet dulu. Pak Maria. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Arya dulu. Ini incumbent nih. Incumbent. Ini yang kali ketiga? Kali kedua, walaupun yang pertama hanya setahun. Hanya setahun ya, karena maju di... Iya, di pilkada kemarin. Iya, Bang, kalau kita lihat kan saat ini dari calon-calon yang ada pendatang-pendatang baru dan tokoh-tokoh yang lumayan terkenal. Artinya peta persaingan ini akan lebih ketat dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu. Bagaimana Bang melihat itu? Dan bisa di-spill juga, kenapa masih bertahan juga di PD? Kenapa tidak mencoba mungkin lewat jalur lain ke partai untuk DPR RI, justru tetap memilih di DPD gitu? Ya, baik. Sebenarnya saya kira kalau persaingan di PD ini sebenarnya ya boleh dikatakan bukan dikatakan ringan ya, tapi artinya contoh kami berempat ini, empat ini bisa jadi. Iya benar. Saya juga pada saat waktu sama-sama mencalonkan dengan Pak Hardy, kalau ketemu biasa aja, artinya bisa jadi bisa tidak, karena kursinya kan ada 4. Hanya 4 betul. Nah, dengan siapa Mas Stephen juga, apalagi dengan Pak Ismet, beliau sudah senior gitu ya. Jadi saya kira persaingannya sebenarnya justru agak santai begitu. Karena kita tidak seperti halnya wali kota, kita itu mengejar satu. Wali kota kan hanya mengejar satu. Kalau tidak dia kita, kalau tidak kita dia. Nah, kalau ini tidak, kita bisa, Pak Ismet bisa, Pak Stephen bisa, Pak Hardiut bisa. Jadi keempat ini bisa. Jadi artinya bisa masih berkawan, bisa masih bersenda gurau sesama kita, karena sesungguhnya persaingannya tidaklah seketat pilkada, karena pilkada itu antara saya dan dia, antara dia dan saya. Nah, itu saya kira. Jadi saya kira santai saja. Saya pun kalau bertemu teman-teman ini semua biasa saja, dan itu sudah saya praktekkan dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu saya kira. Tadi kenapa masih bertahan di ini? Kenapa nggak memilih jalur partai? Apakah mahar partai terlalu tinggi misalnya untuk maju DPR RI? Ya, jadi kita di Kepri ini kan kursi DPR RI itu sebelumnya hanya 3 dan baru tahun ini atau periode ini 4. Dan kalau kita lihat 3 itu
masing-masing sudah seakan-akan sudah punya couplingnya masing-masing gitu. Sebutlah PDIP, sebutlah Golkar, itu seakan-akan sudah punya coupling. Sebutlah Nasdem yang juga penguasa di Batam, seakan-akan dia sudah punya coupling. Lalu yang ketiga siapa ya? Pak Asman. Pak Asman juga merupakan tokoh sebelumnya. Nah kalau saya masuk di mana gitu. Seakan-akan mereka sudah punya coupling semua gitu. Jadi kecuali tiba-tiba ada tambahan kursi ya, dengan pertambahan penduduk, kursi DPR bertambah, nah mungkin saya bisa maju atas dasar tadi ada kursi yang kosong gitu. Dan kursi yang kosong itulah yang diperebutkan beramai-ramai. Nah di situ saya kira masih logis saya maju ke DPR. Nah kalau sekarang saya kira DPD lah yang masih terbuka peluang. Dan sejauh itu ya seperti itu, saya kira DPD masih membuka peluang sehingga saya bisa bersaing di DPD. Dan tadi seperti saya katakan, DPD ini persaingan tidak ketat gitu. Kita bisa berempat sama-sama duduk dan sebagainya. Dan tidak ada persaingan internal ya, tidak ada partai ya. Iya. Baik, kita tahan dulu Pak ya. Siap. Saya ke Pak Ismet. Ini orang tua kita sudah lama sekali kita tunggu-tunggu sebenarnya muncul kembali gitu lah kan. Mau di DPD maupun DPR RI, tapi kali ini dia memutuskan untuk di DPD. Pak Ismet, kira-kira siapa dia mendorong nih untuk bisa pengen lagi maju di DPD ini Pak? Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pertama yang mendorong mendorong saya masuk ke DPD tidak lain adalah berdasarkan pengalaman sebelumnya mengurus provinsi kepulauan yang berat sekali. Dan di Indonesia tidak banyak provinsi kepulauan itu ya. Kita mendirikan asosiasi provinsi kepulauan pertama kali cuma 8 anggotanya. Sekarang sudah 10 kalau tidak salah ya. Dan dari situlah terwujud keinginan untuk memperoleh undang-undang khusus provinsi kepulauan ya. Beberapa presiden, termasuk Presiden Megawati dan Presiden SBY setuju itu. Jadi dari pemerintahan setuju. Nah, saya mendengar undang-undang provinsi kepulauan itu belum selesai sampai sekarang. Itu yang mendorong, salah satu itu antara ini mendorong. Dan kabarnya menurut teman-teman dari incumbent juga sudah diproses di DPD. Tapi ada sesuatu yang menghambat di DPD, di pusat DPD ya. Kok sampai belum selesai. Nah ini menjadikan masalah bagi kita di provinsi kepulauan, di Kepri ini. Nanti kita akan jelaskan di bagian program. Iya, itu antara lain. Ya, mungkin ada, kenapa milih DPD Pak? Kenapa nggak ada yang meminang partai? Atau? Tidak, karena kalau saya memang pertama usia sudah lanjut ya, jadi memanfaatkan usia yang sudah lanjut ini ya, tidak lain ingin mewujudkan, ingin berpartisipasi mewujudkan ada undang-undang untuk provinsi kepulauan, itu saja. Dan ini adanya di DPD kan. Kalau DPR kan memang tugasnya melahirkan macam-macam undang-undang. Dan saya pilih DPD ya karena untuk partai politik sudah jalan ya. Partai politik punya arah perkembangan sendiri ya. Itu saja. Jadi kalau tadi disebut persaingan ya biasa-biasa aja ya. Karena memang kan yang mencalonkan untuk DPD ada 14 orang. Ya, 14 orang. Kan nggak mungkin 14 ya. Jadi yang diambil 4 orang. Jadi ada persaingan, pastilah itu ya. Pasang gambar, pasang ini, bagi-bagi kartu, bagi macam-macam lah, stiker, itu wajar-wajar aja.
Tapi seperti Pak Arya bilang, hubungan tetap baik. Ya, hubungan tetap baik. Tidak sekeras partai politik ya. Hubungan baik. Persaudaraan tetap jalan ya. Tiap kali saya pulang ke rumah lihat gambar Pak Stephen. Senang juga. Anak muda maju ya. Jadi biasa-biasa aja. Sebab yang harus dipilih memang 4, nggak bisa 5, nggak bisa 6, nggak bisa 10. Cuma 4 diputuskan ya. Nah itu saja. Baik, kita tahan dulu situ. Iya. Kita ke anak muda ini ya. Ini tiba-tiba, mohon maaf ya Pak Stephen, kita belum kenal dulu sebelumnya Pak Stephen. Tiba-tiba muncul anak muda dengan baliho di mana-mana sekarang ini Pak. Apa yang menggerakkan hati ini untuk terjun ke DPD? Dan pilihannya kenapa DPD? Partai kenapa? Kan banyak nih partai-partai yang membutuhkan anak muda juga, anak-anak milenial katanya sekarang. Iya lagi hot-hot ya. Saya Pak Stephen. Thank you Bang Nur. Jadi memang banyak pertanyaan terkhususnya kenapa DPD? Ya kalau kenapa politik yang terlalu meluas ya. Kenapa DPD dulu lah? Kenapa nggak coba dulu di kota? Kenapa nggak coba dulu di provinsi? Kalau dulu penjelasannya lebar. Kalau sekarang mengerucut cuma satu. Ya karena kita bukan coba-coba. Ya kan? Karena pertanyaannya kenapa nggak coba dulu gitu kan? Ya karena kita bukan coba-coba. Kenapa DPD ini mungkin di segmen ini tidak bahas programnya dulu ya, bahas isi hatinya dulu nih ya untuk perawalan. Kenapa DPD? Karena saya merasa setelah saya lahir besar di Batam, 2013 sempat keluar sampai 2019 awal pulang ke Batam, kita masuk organisasi, komunitas, kita membuat usaha-usaha kecil, gitu kan. Saya merasa selama ini saya ini tidak ada tembok ke siapapun, ke kawan, ke partai politik, ke pengusaha tidak ada tembok. Dan saya merasa ketika saya mau maju politik untuk perawalan, paling tidak untuk saat tahap awal ini, untuk periode ini, saya merasa saya lebih nyaman di independen. Dan pilihannya kan ya, kalau saya nggak tahu kalau wali kota kayaknya ada batas usia, gubernur ada batas usia, yang paling masuk akal adalah DPD menurut saya. Dan kita memang perawalan kita gerak, kita maju, kita kumpulin teman-teman, kita diskusi, ya dengan kalkulasi politik yang jelas. Pada itu tentunya dalam arti kita ini tidak main-main gitu, bukan hanya untuk cari reputasi. Kalau orang bilang cari nama, kalau saya perlu cari reputasi atau nama, saya lebih baik tetap di bidang swasta. Betul, lebih baik tetap di bidang swasta. Kalau DPD ya menurut saya ya inilah saya nih, saya tidak mau ada tembok, paling tidak untuk saat ini belum merasa nyaman mungkin untuk gabung dalam partai politik. Dan saya merasa di DPD ini sebenarnya tupoksinya banyak, luas. Mungkin tadi Pak Ismet juga sempat sebut RUU Kepulauan yang mungkin udah 17 tahun ketunda ini kan sempat dibahas juga ya di talk show di tempat lain, sempat kita bahas juga. Bahkan saya sempat ketemu teman-teman kita, adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswi yang bahkan demonya sampai Jakarta gitu kan. Tapi ya memang hal ini tidak segampang itu mungkin untuk diperjuangkan. Dan menjadi PR kita nanti. Kita yang lain. Soal peta persaingan, kalau di beberapa teman-teman pengamat politik dari Sipol misalnya, mereka menilai bahwa secara etnis ini peluangnya besar. Kalau di pemilihan DPD sebelumnya itu selalu bergantian nih, yang dari Batak, non-Muslim, itu selalu punya peluang untuk mendapatkan 1 kursi. Tapi di pemilihan kali ini ada 4 saingan abang ini. Ini di luar toko-toko ini nih. Gimana abang melihat tuh? Kalau menurut saya gini, saya tidak ingin dari awal memang kita maju tidak ingin terlalu mengerucutkan kesukuan atau agama, politik identitas ya dalam arti ya. Karena ketika kita duduk pun tujuan kita nanti ya seperti Pak Ria, Pak Hardi atau bahkan Pak Ismet yang pernah duduk. Ketika jadi anggota DPD bukan anggota DP suku tertentu, agama tertentu. Pak Ismet gubernur pertama Kepri bukan gubernur suku atau agama tertentu di Kepulauan Riau gitu. Dan saya tidak merasa ya mungkin orang bikin ya tapi kan ceruk suaranya diambil ini. Saya merasa tidak. Saya selama ini kita gerak ya secara umum gitu. Anak muda, orang tua, suku apa, agama apa segala macam tanpa melihat. Karena ya
at the end of the day ketika kita duduk, ya kan tujuannya itu sebenarnya. Menjadi wakil rakyat, ya rakyat, bukan suku atau agama tertentu. Baik, oke Bang. Saya ke Bang Hardi nih. Nampaknya pengen hat-trick ini Bang. Benar itu tuh, ini semangatnya untuk maju lagi nih. Hat-trick sebelumnya udah 2 kali. Iya Bang, silakan Bang. Bang Nur dan teman-teman para calon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kebanggaan saya untuk dapat bersama-sama. Ini meja yang luar biasa. Dan tentu saja semua yang di sini para calon mengimpikan untuk dapat berhasil kembali ke Senayan. Termasuk saya, walaupun sudah pernah 2 kali menjadi anggota DPD. Tentu pertanyaan yang sama, walaupun saya terakhir ini agak susah menjawabnya. Karena kalau saya jawab sama katanya nyontek. Tapi saya coba bahwa memang kalau buat saya berpolitik yang damai, yang di zona nyaman itu DPD. DPD. Dia tidak banyak sekali faksi-faksi perbedaan. Ya, tetapi dia memang satu lembaga yang bersungguh-sungguh membantu daerah. Walaupun di sebelah kamar lain juga adalah orang daerah, yang dari daerah juga menuju Senayan, tetapi dia dibatasi oleh kepartaiannya. Kalau kami alhamdulillah independen, maka di sana menyuarakan apapun tentu saja mempunyai satu kebebasan yang tentu kebebasan yang terukur. Nah, sebab itulah saya merasa zona politik saya ya di DPD. Soal berapa kalinya nih Allah yang tentukan. Ya, bukan mengejar hat-trick. Tapi ya kalau bisa menang kenapa tidak gitulah. Kan 4-4 ini bisa ya Bang. Kalau ada misalkan hari ini polling Batam Pos 4 kursi itu ya kami berempat ini. Kan yang bisa hadir kan. Yang tidak hadir ya kita tidak hitung lagi jadinya. Cuman kan bukan demikian, pemilih DPD ini besar sekali dan pemilih di Kepulauan Riau bertambah juga luar biasa. Jadi kita beruntung ada calon milenial gitu kan. Nah, tidak lain saya lihat bahwa keinginan kita semua, jadi saya juga tidak memborong tujuan saya pribadi, bahwa kami semua tentu berkeinginan membawa aspirasi daerah ke Senayan, memperjuangkannya, dan itu adalah tugas yang saya rasa berbeda dengan kamar sebelah karena kami mempunyai semangat kedaerahan yang independen. Nah, itu yang membuat mengapa saya ingin kembali ke DPD. Insyaallah. Baik, terima kasih Bang Hardi. Nah, kita rehat sejenak, nanti kita akan berbincang lebih lanjut tentang program yang akan ditawarkan atau apa yang akan diperjuangkan untuk Provinsi Kepri ke depan keempat calon DPD RI ini. Kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Baik, kita melanjutkan diskusi yang seru ini. Di segmen kali ini kita akan masuk pada program ya. Tentunya Pak Ria, Pak Ismet, Bang Stephen, dan Bang Hardi punya program-program yang tentunya akan dibawa kalau terpilih nanti, dan mudah-mudahan terpilih ya, yang akan diperjuangkan untuk Kepri. Kita bicara Kepri ya Bang, karena ini Kepri memang memiliki kekhususan yang 96% ya kalau nggak salah itu laut. Dan tentu ini sesuatu potensi yang luar biasa yang harus diperjuangkan. Tapi sampai hari ini Kepri itu masih hidup dari pajak kendaraan bermotor gitu. Pak Ria dulu, ini apa nih? Oke. Bang Hardi, apa Bang? Lagi hilang juga pemikiran saya. Bang Nur dan pemirsa Batam Pos, saya kira kita tidak hanya menjual visi misi, kita tidak hanya bercerita program, tapi kita ingin melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Kepulauan Riau. Kebetulan saya memang berprofesi sebagai seorang guru. Saya memang ditakdirkan basic pendidikannya juga sampai S3 ya di pendidikan gitu. Maka orang selalu bicara apa yang sering dia buat tentu itu yang dia cita-citakan. Maka fokus saya tentu fokus kepada pendidikan dan khususnya kepada generasi milenial
generasi zenial yang merupakan hari ini yang kita lihat menjadi harapan penting untuk Indonesia di 2045. Lalu apa yang terjadi di Kepulauan Riau? Secara rata-rata, pendidikan kita boleh kita katakan baik. Rata-rata itu menunjukkan bahwa tidak muncul sebahagian besar unggulan-unggulan anak-anak kita yang bisa memberikan investasi sebagai pemimpin di 2045. Lalu bagaimana kerja kita di DPD? Maka pengalaman saya di 2 periode itu, kita di DPD adalah yang mengatur banyak kepada soft-nya. Jadi kalau DPD ini diminta misalkan oleh masyarakat bisa tidak memindahkan anggaran APBN untuk sebuah bantuan misalkan peralatan IT, itu DPD hampir tidak bisa. Karena DPD tidak mempunyai hak budgeting. Tapi DPD bisa membangun sebuah desain pendidikan. Nah, desain pendidikan inilah yang berdasarkan keilmuan dan pengalaman, mudah-mudahan saya dapat membantu Kepulauan Riau ini membangun anak-anak unggulan yang sebenarnya saya katakan tadi secara keseluruhan mereka memang dapat menyatakan menikmati pendidikan, tetapi kita ingin mengatakan bahwa ke depan adalah persaingan. Bila ada kompetitif, maka orang akan memilih yang unggul. Maka keunggulan itulah yang memuncai cita-cita saya untuk dapat melahirkan generasi-generasi muda yang hari ini tumbuh luar biasa untuk merebut dari Kepulauan Riau ini untuk Indonesia di 2045. Baik. Tidak lupa juga Bang ya untuk pendidikan vokasi, mengingat ada problem juga di Kepri, SDM kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang ada. Iya, sebenarnya yang terpenting sekarang ini soft skill-nya. Saya melihat vokasi, walaupun dia katakanlah dia pada keterampilan khusus tertentu, tetapi setidak-tidaknya hari ini kita ingin menanamkan 2 hal besar pada soft skill. Kepercayaan diri dan penguasaan bahasa. Bila dia dapat menguasai 2 hal ini saja ke depan, maka hampir dia dapat merebut masa depan itu karena ia mempunyai kepercayaan yang kuat. Ya, bisa lebih kompetitif ya Bang. Ya. Karena ke depan ini, saya kira orang yang berani menyatakan bahwa dia bisa, itulah yang akan berhasil. Nah, kita khawatir anak-anak kita dia bisa, tapi dia tidak berani mengatakan dia bisa. Itu yang menjadi bagian penting kita. Nah, karena kita tak dapat dipungkiri keuntungan strategis daerah perbatasan, maka bahasa menjadi nomor 1. Cita-cita kita, anak-anak kita TOEFL-nya bagus. Setelah tamat SMA, memang mereka layak untuk itu. Walaupun kita tahu hari ini kemahiran bahasa mereka sudah baik. Tapi bila dia masuk kepada indikator-indikator untuk diukur secara internasional, maka dia selalu akan menjadi gagal. Nah, persaingan itu yang harus dijawab. Dan saya sangat yakin anak-anak kita bisa. Nah, bagaimana DPD, pemerintah daerah, dan tentu kami nanti yang akan di Senayan dapat bekerja sama membangun anak-anak Kepulauan Riau 2045. Baik, Bang Hardy fokus ke pendidikan. Bang Gerald, anak muda. Saya dengar juga Bang Gerald ini kalau nggak salah Ketua DPW Gerakan Ekonomi Kreatif. Ketua Dewan Pembina saya. Oh, semuanya. Pas. Silakan Bang, apa yang bisa Abang tabarkan untuk ini masyarakat Kepri ke depan gitu? Untuk masalah program dan lain-lain ya. Yang pertama, kalau target kita sih memang satu, RUU Kepulauan ini harus, kalau kita bilang selesai, kita terlalu banyak janji. Tapi harus kita perjuangkan. Itu pertama. Kedua, kita memang plan besarnya adalah membuat ada satu sistem yang bisa kita kerjasama dengan eksekutif dan juga legislatif yang ada di Kepulauan Riau ini, seperti Jakarta, seperti DKI, sistem CLUE, jadi laporan-pelaporan masyarakat. Karena ini menjadi isu juga di tengah-tengah masyarakat ketika ada problem yang tidak bisa diselesaikan dan nggak tahu mau lapor kemana, gitu kan. Sistem inilah yang membuat seperti Jakarta Smart City gitu ya. Dan Kepri sangat berpotensi, khususnya Batam bisa jadi pilot project untuk sistem ini. Ketiga sebenarnya perihal SDM. Ini menjadi
fokus utama juga. Karena gini, ketika di usia saya nih, saya masuk komunitas perkumpulan dengan kawan-kawan, itu mungkin yang ada kerjaan tuh 60%, 70%, 30% nganggur. Ya, sangat besar. Dan itu sejujurnya bukan semuanya warga Kepri, enggak. Ada yang datang dari Sumatera, ada yang datang dari Jawa berharap bisa dapat kerja di provinsi yang dekat dengan Singapura, Malaysia, industrinya luar biasa. Ya seperti itu yang menggiurkan anak-anak muda lulus SMA dari Jambi, dari Medan, gitu kan, dari Semarang, datang ke Kepulauan Riau untuk mencari kerja. Sehingga persaingannya masyarakat sini bukan dengan masyarakat sini doang, gitu. Dan tingkat kalau untuk Batam, kita lihat tingkat penganggurannya tinggi, persentasenya melebihi nasional, gitu kan. Gimana caranya kita bisa mengkonvert hal ini? Seperti tadi Abang bilang, kita di Gcraft, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Ekonomi kreatif ini menjadi masa depan Indonesia. Ekonomi kreatif dunia sekarang ini Indonesia itu nomor 3. Tapi gimana kita switch pengangguran ini untuk bekerja di ekonomi kreatif? Modalnya dari mana? Skillsnya dari mana? Tentunya gini, teman-teman yang nganggur hari ini, yang harus kita usahakan pertama adalah mereka mendapatkan kerjaan di bidang mereka. Itu dulu. Kita bisa membuat training center. Training center bukan berarti ada gedung segala macam ya. Anak-anak muda sekarang, teman-teman adik-adik kita yang SMA, banyak, karena saya punya usaha juga, ketika ada yang ngelamar kerja, kita lihat CV-nya, resume-nya kan. Bahkan sampai membuat CV itu nggak bisa. Ya, lulusan SMA negeri favorit, lulusan SMA swasta favorit gitu kan. Membuat CV pun tidak benar gitu. Nah, ketika kita membuat training center ini, teman-teman yang nganggur ini bisa bersaing paling tidak. Tahu cara interview bagaimana, tahu cara membuat CV bagaimana gitu. Sehingga mereka tidak takut teman-teman dari Jawa, Sumatera datang ke sini untuk rebutan kerja. Ketika sudah dia dapat kerja di bidang dia, kita melatih. Kerja ini tidak hanya full time satu aja. Ketika kita ada space waktu ini bisa digunakan untuk kerjaan lain, sampingan gitu. Melalui ekonomi kreatif banyak hal yang bisa dilakuin. Ada 17 subsektor. Satu lagi cita-cita saya, mungkin ini 5-10 tahun mudah-mudahan terwujud. Hari ini di Batam, banyak anak-anak muda yang udah bisa kerja dari mana saja. Kafe, dari rumah. Saya ada beberapa kawan kerja analisis data. Tidak pernah masuk kantor, laporannya by komputer semua. Saya punya cita-cita, mudah-mudahan adik-adik kita, teman-teman kita yang di Lingga, Anambas, Natuna, suatu saat nanti bisa lakuin hal seperti itu juga. Jadi Kepulauan Riau ini kalau kita lihat, Batam ini oke, maju lah ya, ekonominya bagus segala macam. Yang di daerah lain ini belum merata. Setengahnya Batam mungkin pun enggak gitu. Sekarang oke, adik-adik di Anambas ada nih yang punya skills, analisis data, ataupun IT, membuat website dan lain-lain. Infrastruktur internetnya apakah memadai di kampung dia, di desa dia, gitu. Itu sebenarnya jadi cita-cita. 5-10 tahun lagi kalau memang ada lembaga, mau itu DPD, DPRD, bahkan kepala daerah, yang fokus ke sana, ini sangat bisa terjadi. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya Bali yang bisa work from home gitu. Di Batam juga sangat bisa. Dan kita sangat dekat dengan Singapura. Kita punya infrastruktur. Infrastruktur data center juga. Ya, di Nongsa, semegah itu, sebagus itu. Berapa perusahaan Singapura yang invest di sana. Bahkan ada salah satu perusahaan IT yang mengadakan beasiswa di sana. Dan itu berangkatan-berangkatan. Harusnya kita bisa manfaatkan gitu. Baik, terima kasih Bang Geral. Kita tahan dulu. Kita ke Pak Ismet ini Pak. Nampaknya kan fokus ke RUU Kepulauan juga, karena udah 10 tahun lebih ya Pak, mandek itu. Ini salah satu yang jadi fokus ya Pak. Ini salah satu fokus atau ada program lain juga yang lebih menarik akan diperjuangkan nanti kalau diberi kepercayaan di DPD? Jadi mengurus provinsi kepulauan itu berat ya. Beda dengan provinsi-provinsi di daratan. Ya. Di Pulau Jawa aja, Jawa Barat, dalam waktu beberapa jam sudah bisa sampai ke Jawa Timur. Ya. Cepat, sarana angkutan banyak sekali, pilihannya banyak. Di Sumatera juga begitu, provinsi-provinsi daratan lebih cepat majunya. Karena
komunikasi transportasi cepat, ya, tersedia dari Sumatera Selatan mau ke Bengkulu, mau ke Lampung, dari Lampung mau ke Medan pun sekarang sudah terbuka. Udah di jalan tol lagi, Pak, ya? Udah di jalan tol lagi. Nah, di kepulauan ini yang berat. Jauh sekali jarak. Dan nggak fair dong, provinsi kepulauan ukurannya disamakan dengan provinsi daratan. Nggak bisa dong. Sampai sekarang provinsi di Kepri, provinsi kepulauan, dia nggak bisa beli pesawat, beli helikopter, atau membuka landasan-landasan penerbangan. Ya. Kemarin kita lihat sendiri pada waktu ada longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, susah sekali pemerintah provinsi mau kirim bantuan. 22 jam kapal di situ, bayangkan. 22 jam. Saya pun mengalami dulu, ya. Terjadi kebakaran di Natuna. Kebakarannya di Natuna, bayangkan. Kita tak punya pesawat, tak punya apa. Naik kapal mesti 20 jam lebih. Saya pesan pesawat, pesan helikopter kepada perusahaan minyak. Berhak dong kepala daerah pinjam. Baru dikasih jawaban persetujuan 1 minggu. Jadi ini nggak wajar lah, nggak sehat. Dan wilayah kita sebagian besar di lautan, di jauh sekali. Tapi itu kan wilayah provinsi, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, harus dijaga. Dan itu baru sarana komunikasi itu menentukan segala-galanya, termasuk ekonominya, termasuk bagaimana mengangkat perekonomian dari lautan itu, ya. Masih belum, kita masih belum maksimal di Kepri. Pelabuhan ikan masih sedikit, pengelolaan ikan masih sangat kurang sekali. Nah, ini yang nggak fair lah. Tempo hari pernah oleh Bapak Presiden Pak SBY ditambah anggarannya, pernah ditambah. Setelah kita ramai-ramai protes, ditambah anggarannya. Tapi kan tidak melalui undang-undang. Nanti ganti presiden, ganti lagi. Jadi karena itu adanya undang-undang bagi provinsi kepulauan akan menambah sumber pendapatan bagi provinsi kepulauan, ya. Sehingga lebih banyak rumah sakit dibangun di kabupaten-kabupaten yang jauh, ya. Kalau kita lihat sekarang di Anambas saja, rumah sakitnya masih rumah sakit kontainer. Masih itu 20 tahun yang lalu masih begitu juga. Di Lingga juga masih begitu, ya. Di Natuna sudah lebih bagus. Sudah lebih modern rumah sakitnya. Kalau Karimun sudah lebih bagus, ya. Batam, Tanjung Pinang, Bintan sudah bagus. Jadi masih banyak sarana kesehatan yang masih belum memenuhi syarat. Nah, itu kalau mengandalkan dari APBD tak cukup. Tak cukup. Perbaiki jalan aja susah. Kan tadi disebut APBD provinsi masih bergantung pada kendaraan bermotor. Bayangkan di wilayah-wilayah yang jauh dari sini kendaraan bermotornya sedikit. Di Anambas jalannya pendek, pulau semua. Di Natuna juga, ya. Jadi mutlak harus diperjuangkan itu, baru fair lah, baru imbang lah untuk provinsi kepulauan memajukan, ya. Contohnya juga Labu Jangkar. Ah, itu juga sampai sekarang tak berhasil juga. Pendapatannya diambil oleh pusat. Padahal si kapal berlabuh di depan laut, di depan pantai kita. Yang hal-hal beginilah yang harus diperjuangkan, dan terus terang
itu yang menggugah saya. Ini ya, Bang. Karena nggak fair, ada ketidakadilan di sini. Tidak. Baik, semoga Itu antara ini. semoga bisa terpilih ke depan dan ini benar-benar diperjuangkan. Mudah-mudahan Kompak berhasil. semuanya soal RUU Kepulauan itu. Iya. Tapi problemnya apa sih sebenarnya sampai 10 tahun? Bang Ria yang masih di sana mungkin bisa cerita lebih panjang lagi. Selain mungkin program lain yang akan ditawarkan Bang Ria. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Jadi memang lembaga DPD itu kan bukan lembaga eksekutif. Artinya DPD itu bekerja pada fungsi legislasi. Nah, saya artinya sebagai anggota DPD RI ingin memastikan bahwa kita di Provinsi Kepri punya keterwakilan. Manakala ada pembahasan RUU yang dilakukan seperti RUU Provinsi Kepulauan tadi, kita dari Kepri ada orangnya yang akan menyuarakan itu. Kebetulan pada saat saya periode 2014, saya di Komite 1 dan saya termasuk yang membahas RUU Provinsi Kepulauan tersebut. Dan kemudian di periode ini saya berada pada PPU, Panitia Perancang Undang-Undang. Saya juga ikut membahas Undang-Undang Provinsi Kepulauan tersebut. Nah, tadi kembali kepada program apa sih? Ya tadi, DPD RI itu kan punya tugas pertama adalah fungsi legislasi. Lalu kedua, fungsi pengawasan. Ketiga, fungsi evaluasi. Nah, ketiga fungsi ini saja yang bisa kita lakukan. Nah, seperti halnya legislasi, ya memastikan bahwa adanya kita di DPD RI itu adalah perpanjangan tanganan provinsi ke nasional. Artinya, manakala sesuatu yang terkait kepentingan kita, daerah kita, kepentingan provinsi kita, kita harus bersuara di sana. Nah, itulah yang perlu kita lakukan, saya kira. Nah, kemudian Undang-Undang Provinsi Kepulauan itu apa sih kendalanya? Sebenarnya kendalanya tidak banyak karena permasalahannya ada di pemerintah, Pak Ismet. Jadi problemnya di pemerintah. Di pemerintah, karena undang-undangnya sudah jadi dan itu asli usul inisiatif DPD RI dan tinggal disahkan di DPR. Nah, Kita kan punya wakil dari DPR juga. Apa selama ini nggak ada hubungan sama-sama berjuang gitu loh? ya itu mungkin yang kurang terdengar oleh kami. Sementara DPD RI, karena itu usulan dari DPD sendiri, kita memperjuangkan telah berbagai macam upaya kita lakukan, baik dari Ketua DPR, DPD RI maupun komite dan PPUU berjuang juga. Tapi sejauh ini masih ada keengganan oleh pemerintah pusat. Kenapa pemerintah pusat enggan? Karena nanti ada bagi-bagi kuenya gitu, bagi-bagi kue yang dikunci secara permanen oleh persentase berapa hak provinsi kepulauan dan berapa ya provinsi kepulauan-kepulauan lainnya. Dan dengan demikian kue APBN itu akan berkurang gitu. Nah itu, apalagi kita tahu pemerintah saat ini sedang fokus dengan IKN-nya. Artinya uang itu tidak mungkin di-split ke mana-mana dulu, kecuali mereka berfokus pada mungkin salah satunya IKN. Dan saya kira DPR juga punya sumber daya alam yang luar biasa yang kontribusinya ke pusat besar. Itu bisa jadi bargaining ya, atau sebenarnya gitu? sudah ada teori-teori, sudah ada pembahasan-pembahasan hasil Undang-Undang Provinsi Kepulauan itu kemudian dikelola oleh provinsi akan menghasilkan yang lebih besar lagi sumbangsi kepada nasional. Sebenarnya seperti itu. Dengan ada seperti itu ya. ada bahkan kajian-kajiannya yang artinya sedikit yang dibagikan pusat ke daerah akan menghasilkan beberapa kali lipat malah untuk nasional. Nah itu saya kira. Dan kemudian tadi tentang apa yang kita perjuangkan, yaitu tadi saya memastikan agar
segala kepentingan Kepri itu ada di tingkat nasional melalui RUU yang kita bahas nanti. Demikian. Tinggal mungkin bagaimana menjalin hubungan erat dan kuat dengan DPR wakil kita yang dari sini. Biar ini betul-betul bisa tembus nih. Kalau 4 tambah 4, 8 kekuatan, mudah-mudahan nanti bisa gol kan gitu loh. Oh, silakan Bang Ari. RUU Kepulauan Riau. Memang pasca beliau yang terhormat Pak Ria Saptarika mencalonkan jadi wali kota, setelah itu kami yang meneruskan RUU. Sekali lagi masih RUU. Kalau mungkin juga namanya bakal RUU sebenarnya. Kenapa? Karena dia memang belum masuk di prolegnas, proyek legislasi nasional. Benar kata Pak Ria, bahwa DPD sudah clear. Jadi kalau mau dituntut ke DPD, nggak ada salahnya DPD. Cuma, DPD hanya bisa memberikan usul inisiatif. Lalu usul inisiatif ini dijemput oleh siapa? Oleh pemerintah dan DPR. Nah, yang menjemputnya nggak mau. Gitu. Kalau isu di bawah katakanlah pembahasan formal, saya mengikuti. Kalimatnya sederhana aja Bang Nur. Mereka yang dari darat, kontinental, menganggap undang-undang ini diskriminatif. Jadi kalau Anda coba melahirkan RUU Provinsi Kepulauan, kami akan tanding membuat RUU Provinsi Kontinental. Nah, sampai di sana, pemerintah jadinya diam. Gitu. Jadi barang bagus ini ternyata terhenti oleh pengaruh secara psikologis. Tapi yang benar juga kata Pak Ria tadi, bahwa bila ia jatuh kepada lahir Provinsi Kepulauan Riau, memang kuenya akan banyak ke kita. Kenapa? Karena kita daerah mahal. Daerah mahal dalam arti tidak semudah daerah kontinental. Itu kalau kita tinjau kenapa kendalanya saat ini. Kendala yang paling besar saya katakan tadi, sepanjang usul inisiatifnya dari DPD, memang lambat lahir. Hampir 25 tahun DPD, hanya melahirkan satu RUU aja. RUU kelautan. Itu betul-betul murni dari DPD. Selain itu tidak berhasil. Mudah-mudahan nanti yang terpilih kali ini juga bisa menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan teman-teman dari DPR RI, Wakil Kepri, maupun yang lainnya. Sehingga gaungnya lebih, bargainingnya lebih kuat lagi dengan argumentasi yang ini gitu lah. Baik. Jalan tengah. Katanya kita rubah saja undang-undang pemerintah daerah. Masukkan beberapa pasal yang bisa menguntungkan di Provinsi Kelautan. Dan sampai sekarang pun perubahan itu belum terjadi. Baik. Ya, Pak Ismet, silakan. Itulah kondisi kenyataannya. Kenyataannya ya Pak. Ya. Dan DPD menurut saya nggak bisa diam aja. Oke. DPD kan lembaga tinggi, Pak. Baik. Dia lembaga tinggi. Walaupun kewenangannya mungkin lebih besar di DPR, Ya. tapi dia lembaga tinggi negara. Dia bisa panggil presiden, dia bisa panggil menteri. Dia punya force. Iya. Apalagi sekarang tahun politik. Presiden bakal ganti. Iya. Cepat sekali. Iya. Dan DPD kan dipilih oleh rakyat. Baik. Dia langsung mensuarakan rakyat. Betul. Jadi peluangnya ada. Dan Tidak. kita harus tunjukkan beratnya mengurus lautan. Kelautan. Baik. Berarti perlu penguatan lagi ya agar argumentasinya lebih meyakinkan pemerintah gitu loh. Adinda Stephen memikirkan kalau perlu demo. Kayak perlu juga itu ya Mas. Jadi lembaga tinggi negara ini kita tunjukkan dia betul-betul lembaga tinggi negara, bukan pemantas. Baik. Apalagi di bawah lembaga lain tidak ada itu. Baik. Itu. Ya. Baik, Pak Ismet, kita rehat dulu. Kita akan masuk di segmen berikutnya setelah yang satu ini. Baik, kita sudah berada di penghujung sesi. Kali ini saya ingin meminta pandangan dari calon DPD RI dari Dapil Kepri ini terhadap isu krusial yang belakangan ini merebak di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, yaitu masalah rempang. Di satu sisi itu adalah peluang bagi
Kepri untuk mendapatkan investasi yang nilainya fantastis sekitar 381 triliun, tapi di satu sisi ada hak-hak masyarakat yang terancam akan hilang atau tergusur. Nah, bagaimana pendapat dari calon DPD RI dari dapil Kepri ini? Kita minta satu-satu. Saya ke Acak ya Bang, Pak Ismet dulu. Baik. Terima kasih. Jadi masalah Rempang yang minggu-minggu terakhir ini mengusik kita Iya, sangat-sangat memprihatinkan. baik. Pertama, KTP saya pendukung DPD juga dari Rempang. Dari beberapa Iya. bangsa tokoh KTP pendukung. Iya, Jadi kita juga harus pikirkan nasib mereka. Yang penting dalam urusan-urusan pemanfaatan uang iya, karena mau dipakai industri dan sebagainya. Yang penting adalah hak-hak daripada warga harus kita hormati. baik, Itu kan baik. hak-hak daripada warga harus kita hormati dan penyelesaiannya dengan perundingan dan musyawarah. Baik. Musyawarah. Tidak dengan kekerasan. Sekali-kali pakai kekerasan Kekerasan, baik. di mana-mana. Iya, Saya juga sering mindahin orang. iya, Kita relokasi orang. Yang terakhir saya relokasi 3.000 warga Duriangkang, Dam Duriangkang, Kita betul. pindahkan. Iya, Karena mereka tinggal di sekitar waduk iya, dan itu mengotori waduk, iya. harus dipindahkan. Karena waduk itu sumber air Sumber air bersih, bagi betul. warga Batam. Dan itu waduk terbesar. Iya, Kita pindahkan 3.000 orang itu ke Tanjung Priayu, ke Bidai. Tidak ada masalah. Berunding. Kaplingnya dikasih kapling, dikasih Iya. ongkos kita, dikasih biaya hidup. Iya, biaya hidup tidak. tidak. Nah, ini karena mereka rumah liat. Ya, Kalau di Rempang kan bukan rumah liat. betul. Mereka tinggal di situ, konon kabarnya sudah dari sejak sebelum perang. Iya, betul, Bahkan betul. ada sekolah Katolik di situ yang sudah lama itu. Sekolah Katolik besar di situ. Ya. Uskupnya pun jumpa dengan saya, dan juga tulis surat aja ke pemerintah. Baik, Dia baik, khawatir baik. kalau sekolahnya dibongkar. Iya, Jadi hargai hak-hak masyarakat. Baik, dan baik. bicarakan musyawarah. Musyawarah. Baik, Bisa pakai deadline. Seminggu mesti selesai, 2 minggu nggak bisa. nggak bisa. Karena itu warga kita. Warga kita, itu catatannya Pak. Warga kita, jangan dikasih deadline gitu. Hmm. Ada perlindungan lah kepada warga. Baik, Pak. Mereka juga punya harga diri, Betul, betul, betul. punya apa, kehormatan. Kehormatan, betul, betul. Jadi apalagi Rempang bukan pulau kosong, Iya, ada jalan. Pak Habibie bikin jalan terpanjang di situ. baik. Bayangkan 25 km, ini uang negara ini. Terus bikin bendungan, ada bendungan di situ. Iya, Cadangan kalau satu waktu kita kekurangan air, air. atau nanti di kemudian hari Rempang dibangun, Iya, sudah ada bendungan air. betul, betul. Sekolah-sekolah oleh pemerintah kota dibangun. Ya kan? Iya, betul. Ada kantor camat, kantor kelurahan, puskesmasnya bagus, Iya, besar sekali puskesmas di Rempang, tergolong yang terbagus itu. iya. Jadi pemecahannya harus dengan baik-baik. Baik, baik. Musyawarah. Baik. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Dengan musyawarah, betul. Baik. Jadi win-win solution. Win-win solution. Baik, Pak Ismet. Makasih, Pak Ismet. Bang Ria, ini diam-diam aja dari DPD nih. Belum ada nih yang bersuara yang menyejukkan nih. Ini kesempatan kita kasih, Bang. Iya, jadi bicara tentang Rempang Galang, kita sangat prihatin karena mereka adalah penduduk yang sudah turun-temurun tinggal di sana. Jadi seperti kata Pak Ismet tadi, mereka bukan rumah liar atau penduduk liar. Mereka adalah penduduk yang telah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun tinggal di sana. Jadi sangat tidak bijak saya kira melakukan pengusiran atau pemindahan mereka tanpa
meminta persetujuan mereka, apa yang mereka inginkan. Sebenarnya saya berpikir bahwa kenapa tidak 16 titik kampung tua itu ditata sedemikian rupa, lalu dia menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari industri itu sendiri. Ditata sedemikian rupa, dan setelah penataan itu tidak boleh ada penambahan lagi. Tidak boleh ada penambahan penduduk atau rumah-rumah lagi, sehingga dia menjadi tertata rapi. Nah itu saya kira yang lebih baik, lebih bisa diterima oleh mereka. Nah makanya saya pada pada komunikasi yang lain sempat menyarankan agar sekurang-kurangnya mereka itu diciutkan jumlahnya dari 16 misalnya menjadi 8. Yang kecil-kecil digabungkan menjadi 1 sehingga menjadi 2 misalnya, dan seterusnya sehingga 8. Nah saya kira begitu. Dan kalau sekiranya seperti itu, saya kira mungkin mereka akan mau. Lagi pula saat ini kan mereka tidak tahu. Contoh, seorang nelayan mau dipindahkan di rumah susun, sebenarnya kan sudah sungguh tidak layak gitu. Sedangkan mereka kehidupannya berlaut dan lain-lain sebagainya, lalu harus dipindahkan. Nah, kecuali pemerintah bisa menyiapkan dulu perumahan yang baik, perumahan yang elok gitu, lalu kemudian mereka ditawarkan mau tak pindah ke sini. Kalau begitu mungkin juga mereka akan tertarik begitu. Jadi saya kira pemerintah harus, seperti kata Pak Ismet juga, bisa menerima, tidak menargetkan waktu sehingga mereka seakan-akan terkejar-kejar yang tidak bisa lagi mengatur kehidupan mereka. Seperti itu. Saya kira begitu tanggapan saya terhadap Rempang Galang. Demikian. Baik, terima kasih Pak Arya. Kita ke anak muda terakhir ya, Bang Hari Bang. Ini dari tanjanya udah nampak nih. Silakan Bang. Bang Nur dan kawan-kawan, saya termasuk orang yang pada akhir-akhir di bulan ini yang banyak bersama tokoh-tokoh Rempang. Saya menghadiri pertemuan halal bihalal mereka pasca Lebaran kemarin. Dan pada saat itu saya menyaksikan sendiri bahwa di situ ada PT MEK diwakili oleh 3 orang stafnya, ada Pak Camat, dan ada ramai sekali masyarakat. Dan pada saat itu di penutupan akhir mereka membuat pernyataan menolak relokasi. Berarti isu penolakan relokasi itu sudah jauh diketahui oleh setidak-tidaknya pemerintah kota atau BP Batam. Nah sayangnya pendekatan lebih mendalam, pendekatan kultural itu tidak dilakukan. Sosialisasi dilakukan, kalau saya bisa menilai, dilakukan secara sepihak. Tanpa yang dikatakan oleh Pak Ismet tadi musyawarah. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah isu itu tidak ada dalam arti informasi yang saya peroleh. Teman-teman BP, teman-teman Pemko ikut melakukan pendekatan yang lebih dalam, kecuali hanya Pak Camat di situ. Pak Grisman sebagai tokoh keramat ada 3 kali ke kantor saya untuk diskusi itu. Saya pun hampir lebih dari 3 kali. Dan mohon maaf Pak Arya, sayalah yang membuat mereka sampai ke DPD. Ketemu dengan Pak Nono Sumpono, Wakil Ketua DPD, melaporkan peristiwa bagaimana mereka kekhawatiran terhadap relokasi itu. Saya memang tidak hadir. Karena kalau saya hadir nanti saya khawatir orang menganggap pada isu lain. Ya, persepsinya lain gitu Bang. Ya, persepsinya berbeda. Tapi saya ingin mengatakan bahwa andaikan dari awal ada sentuhan humanis yang dilakukan, sentuhan kultural, mungkin tidak akan terjadi kerusuhan itu. Itu yang saya merasa sangat kecewa. Nah, lalu kita bicara bagaimana relokasi. Pendekatan relokasi yang pertama adalah memang mereka menantang
atau tidak mau relokasi. Maka lahirlah pemikiran Pak Ria tadi, misalkan menjadikan dia kampung heritage, warisan, dan seperti kampung-kampung tua yang ada di Batam, Tanjung Uma, kemudian di Nongsa, tidak terganggu. Malah ada kalimat dari tokoh-tokoh Rempang, andai kami dirubuhkan kampung kami, maka rubuhkanlah Tanjung Uma, rubuhkanlah Nongsa, yang mempunyai status yang sama. Keiriannya muncul pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi bagaimana luapan-luapan emosional itu. Tapi tidak dihentikan dengan pendekatan-pendekatan kultural. Nah, akhirnya mereka hampir saya lihat mentok. Karena sudah ke DPR, sudah ke Komnas HAM. Tetap saja tidak ada istilahnya percepatan untuk menyelesaikan, termasuk ke DPD. Dijanjikan hadir ke Rempang untuk melakukan pencarian fakta juga. Ini pasca sebelum kerusuhan. Sebelum kerusuhan terjadi. Nah, hari ini pendekatan yang saya katakan tadi tidak melakukan relokasi, berarti tetap menata sebagai kampung warisan. Yang kedua adalah memang yang mereka menginginkan adalah apa yang sebenarnya mereka dapatkan. Itu tidak jelas. Pertama, 200 meter, kemudian 500 meter, kemudian katanya jauh dari pantai, setelah itu didekatkan dengan pantai. Hari ini ditambah 1,2, sewa tambah 1,2. Jadi yang benar tuh yang mana? Nah, sementara mereka dalam tanda kutip didatangi untuk menandatangani segera melakukan keluar dari areal perkampungan yang tembuni mereka di situ, tetapi mereka tidak tahu kepastian kemana. Ini juga membuat kekacauan psikologis di antara masyarakat itu. Akhirnya bertubi-tubi dia mengalami keresahan itu, timbullah yang mungkin dalam tanda kutip perlawanan itu. Nah, menurut hemat saya, penyelesaiannya hanya satu. Lakukan pendekatan kultural. Kembali kepada titik nol. Pasukan dikeluarkan dari Rempang. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka. Kemudian yang terpenting adalah mereka merasa nyaman. Kalaupun mereka di situ, tentu harapan mereka nyaman. Kalau mungkin ada pilihan relokasi, walaupun sampai sekarang mereka tidak mau, mereka juga merasa nyaman. Nah, sekarang kenyamanan itu tidak didapatkan pada saat mereka sekarang tidak pindah, mereka tidak nyaman. Dipindahkan pun mereka belum tahu nyaman. Jadi, iya, sekarang mereka tetap di situ. Saya kemarin teman-teman hadir di sana, Pak. Kita melakukan bantuan kemanusiaan. Saya tidak hadir sekali lagi. Kenapa saya tidak hadir sekali lagi? Saya tidak mau ada orang menganggap ada pendekatan politis di situ. Nanti abang dipanggil kalau datang. Tidak, saya bukan bercerita itu. Apa yang terjadi mereka, Bang Nur? Mereka trauma. Menerima bingkisan tuh mereka takut. Kita mau kasih beras, dia bilang tanda tangan apa tidak ini? Ini siapa yang ngasih? Kita bilang hamba Allah. Mereka tidak yakin. Kenapa mereka takut? Apa yang diberikan itu pamrih atas kekhawatirannya mereka meninggalkan kampung halamannya. Hari ini mereka akhirnya bercita-cita, atau katakanlah saya terbawa emosi juga, mengatakan kami tidak akan menandatangani walaupun kami harus meninggalkan kampung kami. Itu berarti, Bang Nur, mereka sudah sampai kepada tingkat marwah. Mereka tidak mau menandatangani, berarti kalau mereka tanda tangan, mereka melepaskan kampungnya. Tapi kalau mereka harus keluar, tidak masalah. Tapi mereka tidak akan tanda tangan. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Saya kira sekali lagi, pendekatan kultural lah. Sebagai orang yang bertanjak, tentu pendekatan yang bertanjak itu yang harus dilakukan. Saya rasa gitu, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, terakhir, Bang, ini anak muda. Anak muda tentu tidak anti juga dengan investasi ya, tapi tentu mungkin punya pemikiran tersendiri. Silakan, Bang, terkait Rempang ini, Bang. Betul tadi Bang Nur bilang, siapa yang nggak suka investasi, ya kan? Kota-kota seperti Batam, ini kan, khususnya di Kepri, siapa sih yang nggak mau investasi masuk? Tapi kita melihat betul tadi senior saya bilang,
ada Pak Ria, Pak Ardi, bahkan Pak Ismet. Pendekatannya ini kayaknya agak salah, gitu, agak offside lah kalau bahas Pak Bola ya, agak offside. Karena kita melihat gini, ada beberapa statement juga pemerintah pusat dengan pemerintah setempat agak lain juga, ya berbeda. Kita tidak tahu komunikasi pusat ke daerah itu gimana. Yang pasti yang kita tahu segini, saya kan ya belum duduk ya, belum di lembaga pemerintahan segala macam sebagai masyarakat umum ya. Pas kebetulan rumah dekat juga dengan kantor BP Batam. Jadi kok bisa sampai segininya gitu ya? Kok bisa sampai segininya? Sebenarnya ini kan hal yang baik investasi tuh. Mau masuk kan? Berarti harusnya outputnya baik tuh. Tapi dengan adanya ada yang gusur lah, 16 kampung tua ini, udah ada pematokan duluan lah, itu demo balik demo, bahkan ya syukurnya sih belum ada korban jiwa ya, syukurnya itu, iya, syukurnya itu belum ada korban jiwa, mungkin ada yang luka-luka, cedera, ya. Tapi kita melihat gini, sebagai anak muda, kita nggak mungkin tolak investasi, tapi harus digarisbawahi, investasi ini menjadi problem nggak di masyarakat sekitar ini? Ini kan rumah mereka, ya rumah kawan-kawan kita, yang konon katanya dari tahun 17-an udah di situ. Iya, dari generasi nenek moyangnya udah 1834. Gitu. 1834. Udah sangat lama. Teman saya pernah bilang kayak gini, sahabat saya pernah bilang kayak gini, Bang, apa perasaan kamu ketika, ini nggak usah rumah ya, kuburan nenek moyangmu yang di Karimun itu mau digusur, Bang. Mau dibangun PT. Kuburan nenek moyang itu udah berapa generasi dari buyut saya udah di situ. Memang tujuannya bagus, investasi bagus. Kita tidak bilang kita tidak nolak investasi, karena kita tahu investasi ini buat lapangan kerja, ekonomi perputaran ekonomi ada kan. Tapi kalau sampai 16 kampung tua ini harus digusur, sangat disayangkan apalagi dengan cara seperti ini. Betul Pak Ria tadi bilang, kenapa tidak barang ini dijadi dulu, contoh dia mau kasih rumah, master plan-nya udah ada dulu, paling enggak udah ada tahap pembangunan awalnya dulu. Kalau ini yang saya dengar masih hutan kalau nggak salah gitu kan. Ini tahap pembangunan awal belum ada, teman-teman yang di Rempang ini mau dipindahin ke rusun, sedangkan mungkin mayoritas mereka nelayan, gitu kan. Terus mau mancing di mana di rusun gitu kan. Saya rasa kita semua tahu lah, Kepala BP Batam, Wali Kota Batam, infrastruktur bagus dibangun di Batam, kita tahu. Tapi mungkin untuk kali ini memang harus ada solusinya nih. Teman-teman ini mau makan apa nanti, mau tinggal di mana, anaknya gimana sekolah, sedangkan sekolahnya ada di daerah situ. Ini rusunnya mau, jadi master plan-nya, anggap, let's say teman-teman di Rempang ini, oke, kita relokasi, let's say ya. Tapi master plan-nya mana? Kita tuh mau dikemanain dulu gitu loh. Ini mau digusur tapi kan nggak tahu. Nah, pusat sama... Iya, maksudnya gini, dari pusat sama daerah kita sinkronkan dulu. Ada sebuah master plan, ini loh master plan kita, teman-teman kita yang di Rempang, ini master plan-nya akan dapat ini. Jelas tapi, ya bukan cuman presentasi ini itu, tapi jelas. Ya kan? Kalau tidak terima, ya udah melalui pendekatan lain. Tapi ini kan istilahnya belum ada sama sekali pendekatan seperti itu kalau kita lihat. Mudah-mudahan karena kita ini hal yang luar biasa sebagai investasi yang besar, bahkan sampai 3 menteri turun loh. Tidak main-main, sampai 3 menteri turun. Berarti kita tahu bahwa ini ya investasi yang istilahnya ya momen emas lah buat kita. Tapi kalau sampai harus menggusur 16 kampung tua, aku secara pribadi tidak setuju. Sangat tidak setuju. Lebih baik ditata, ya, lebih baik, ya kita bisa lah cari titik temunya sebenarnya. Karena kita gini, orang tua, ibu saya berasal dari Karimun, gitu kan, di Meral, ya. Di Meral itu rumah-rumahnya ya hampir sama sebenarnya, agak-agak pinggir laut, gitu kan. Jadi tinggal ditata aja ya. Iya, itu tinggal. Iya, kenapa tidak menjadi? Oke, kita mau bahas apa? Secara nasional pernah terjadi orang Betawi di Jakarta diusir sampai ke Tebet dari Senayan. Hari ini Senayan maju kayak gini-gini. Oke, tapi dulu penderitaan teman-teman kita nggak tahu loh. Orang Betawi itu diusirnya gimana saat Orde Baru kita nggak tahu gitu.
Dan di masa modern ini sebenarnya ya media sosial udah kemana-mana segala macam. Saya rasa pemerintah pendekatannya ya harus lebih hati-hati, harus lebih dimikirkan 2 kali. Kita setuju, investasi kita setuju. Anak muda sangat setuju investasi. Tapi ya ini kalau bisa ya jangan diganggu 16 kampung tua ini. Dan perlu dicatat juga bahwa masyarakat itu tidak menolak investasi. Welcome, tapi jangan usir kami. Baik, tadi sudah bagus sekali pemaparan dari kawan-kawan bacalon DPD RI. Mudah-mudahan nanti kita berharap terpilih ke depan dan ini bisa disuarakan lebih kencang lagi di pusat sehingga persepsi pusat juga akan sama dengan keinginan masyarakat di Rempang ini. Terima kasih. Sebelum kita tutup closing statement pendek padat. Pendek Pak. Silakan Pak Hari. Pemirsa, pertama tentu saya mohon doa restu atas pencalonan sebagai anggota DPD RI. Keputusan akhir sesungguhnya adalah Allah SWT. Kami berikhtiar dan tentu saja doa kami yang paling dalam untuk seluruh warga Rempang. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Gerard. Provinsi Kepulauan Riau, kita berharap tentunya pulau ini bisa ditonjolkan. Tidak hanya satu kota atau kabupaten yang menjadi pionir, bisa disamaratakan. Anak-anak muda tentunya, ya, yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini, kita berharap nanti 14 Februari, siapapun itu calonnya, tolong datang ke TPS. Jangan golput, itu saja sebenarnya. Itu Pak, itu salah satu cara anak muda menunjukkan bahwa kita peduli sama politik, kita peduli sama pemerintahan. 20-30 tahun lagi generasi kita yang harus memimpin, dan itu harus dibangun dari sekarang. Baik, terima kasih Bang Gerard. Pak Ismet. Ya, singkat padat. Padat. Jadi kami di sini semua calon Ya. DPD. Oh, ya. Marilah kita jadikan DPD ini lembaga yang bermarwah, Lembaga lembaga bermarwah. tinggi negara yang mempunyai wewenang, yang dirasakan oleh masyarakat manfaat dari DPD. Baik. Marilah kita wujudkan agar warga Kepri seluruhnya mendapatkan manfaat dari adanya lembaga DPD. Baik. Itu saja dari saya. Semoga coblosan nanti bulan Februari berjalan lancar Iya. Pemilu berjalan lancar Pak ya. dan seluruh warga sebanyak-banyaknya ikut dalam pencoblosan. Pencoblosan. Baik. Terima kasih Pak Terima Ismet. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ria. Ya, baik. Pertama saya ingin juga mengangkat sukses DPD RI. Kita tahu ada BUMDes atau Undang-Undang Desa, Ya. di mana DPD adalah usul inisiatif Undang-Undang Desa, di mana di sana menelurkan ada dana desa 1 miliar per desa per seluruh Indonesia, Ya. dan itu salah satu sukses. Walaupun Undang-Undang Provinsi Kepulauan tadi belum sukses. Nah, Ya. kita doakan semoga DPD makin hari makin sukses melakukan Baik. tugas-tugasnya. Lalu Baik. untuk saudara-saudara kita di Rempang dan Galang, saya harap masyarakat di sana bisa tabah dan sabar menghadapi cobaan ini, dan kita berjuang terus. Semoga ke depan pemerintah bisa legowo dengan permintaan-permintaan masyarakat di sana. Baik. Terakhir, saya berdoa kami berempat ini duduk semua di DPD RI. Amin. Semoga juga kita semua terpilih di DPD RI. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kami dengan 4 bacalon DPD RI Dapil Kepri. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk masyarakat, dan kita akan berjumpa di dialog-dialog selanjutnya, dan sesuai dengan doa terakhir tadi, semoga keempatnya terpilih. Kita aminkan. Sampai jumpa di dialog berikutnya bersama saya Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.